Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari idxchannel.com, yaitu Jepang dan Belanda gabung dengan AS, batasi industri semikonduktor China. Jepang dan Belanda siap untuk bergabung dengan AS dalam batasi akses China ke mesin semikonduktor canggih. Bacanya yaitu Jepang dan Belanda siap untuk bergabung dengan AS dalam membatasi akses China ke mesin semikonduktor canggih. Menjalin aliansi yang kuat yang akan melemahkan ambisi Beijing untuk membangun kemampuan chip domestiknya sendiri. Demikian menurut orang-orang yang akrab dengan negosiasi tersebut. Dilansir melalui Bloomberg, Jumat tanggal 27 bulan 1 tahun 2023, pejabat AS, Belanda, dan Jepang akan menyelesaikan pembicaraan segera setelah waktu Jumat. AS tengah serangkaian batasan baru untuk apa yang dapat dipasok ke perusahaan-perusahaan China. Kata orang-orang itu, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicara itu bersifat pribadi. Negosiasi sedang berlangsung hingga Kamis akhir di Washington. Tidak ada rencana untuk mengumumkan publik tentang pembatasan yang kemungkinan baru akan diterapkan, kata orang-orang itu. Belanda akan memperluas pembatasan pada ASML Holding NV yang akan mencegahnya menjual tidaknya beberapa yang disebut mesin litografi ultraviolet dalam. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional menolak berkomentar. Upaya bersama itu memperluas pembatasan diresmikan pemerintah Biden pada Oktober yang bertujuan membatasi kemampuan China untuk memproduksi semikonduktor canggihnya sendiri atau membeli chip mutakhir dari luar negeri yang akan membantu kemampuan militer dan kecerdasan buatan. Ketiga negara tersebut adalah rumah bagi perusahaan terpenting yang memproduksi peralatan untuk memproduksi chip, termasuk ASML, Tokyo Electron Ltd, Jepang, dan Applied Materials Inc. AS. Pembuat peralatan AS mengeluh bahwa tindakan sepihak oleh pemerintah Biden memungkinkan pesaing luar negeri untuk terus beroperasi di salah satu pasar terbesar untuk produk mereka dan merusak tujuan membatasi kemajuan militer China. Tokyo Electron yang telah menjual peralatan pembuat chip ke China membalikan kenaikan dan turun sekitar 1% setelah laporan Bloomberg. Pembuat chip China juga turun. Shanghai Semiconductor Manufacturing International Corp memperpanjang penurunan menjadi sebanyak 2,1%, sementara Huahong Semiconductor Ltd turun sebanyak 1,5%. Selain itu, yuan lepas pantai China membalikan kenaikan sebelumnya terhadap dolar melemah 0,1% menjadi 6.748. Setelah laporan tersebut, mata uang telah rally ke level terkuat dalam 2 minggu karena tanda-tanda pariwisata dan konsumsi yang dihidupkan kembali selama liburan tahun baru Imlek. Perdagangan yang lebih tipis juga telah memperkuat pergerakan di pasar valuta asing dengan pasar daratan ditutup. Ini menetapkan langkah eskalasi berikutnya dalam perang teknologi AS-China sedikit lebih berarti dan dapat melemahkan sentimen yuan sedikit dalam waktu dekat, kata Fiona Lim, ahli strategi valuta asing di Malayan Banking Bernhard di Singapura. China telah melawan upaya AS. Beijing mengajukan sengketa dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada Desember bertujuan membatalkan kontrol ekspornya di press. Bahkan Chief Executive Officer ASML telah memperingatkan bahwa kampanye AS dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada 25 Januari, CEO Peter Wenning mengatakan langkah-langkah pengendalian ekspor yang dipimpin AS terhadap China pada akhirnya dapat mendorong Beijing untuk berhasil mengembangkan teknologinya sendiri dalam peralatan pembuatan chip canggih. Jika mereka tidak bisa mendapatkan mesin-mesin itu, mereka akan mengembangkannya sendiri, katanya dalam sebuah wawancara dalam Bloomberg News. Itu akan memakan waktu, tetapi pada akhirnya mereka akan sampai di sana. Nah, itu adalah berita yang datang dari berita online dari idxchannel.com, yaitu Jepang dan Belanda gabung dengan AS batasi industri semikonduktor China.
Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar saya mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar saya terus berkembang. Terima kasih.